Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Mahathir. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi, dan saya berasal dari kelompok 76 MEDA. Pertanyaan pertama, apa saja dampak positif EA terhadap pendidikan? Dampak positif dari EA bagi pendidikan itu yang pertama, proses belajar yang lebih cerdas. Dengan analisis yang cermat pada capaian setiap siswa, pembelajaran dapat dilakukan secara lebih personal dan nyaman sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh setiap siswa. 2. Membantu penilaian tugas. Pada konteks kekinian, kecerdasan buatan dapat membantu tenaga pengajar dalam melakukan penilaian pada soal dan tugas yang diberikan pada siswanya. Seperti guru, untuk merangkup nilai anak-anak itu lebih mudah dan lebih cepat. Identifikasi dan verifikasi identitas terkesan tidak terlalu berkaitan dengan dunia pendidikan, namun itu salah. Namun sebenarnya verifikasi identitas dari peserta didik akan menjadi penting untuk memastikan setiap siswa yang hadir ke dalam sebuah ruangan, dalam sebuah ujian atau fasilitas pendidikan lain. Dan guna identitas ini untuk memastikan apakah benar-benar siswa yang sah sebagai pemilik aksesnya. Dan dampak negatif dari EA terhadap pendidikan yaitu siswa terlalu sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya seperti kita biasanya tidur jam 9, jam 10, sekarang semenjak ada EA atau teknologi contohnya HP itu kita tidur jam 2, jam 3 atau istilahnya itu kita begadang. Dan itu yang bikin kita merusak kesehatan kita. Yang kedua, kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar. Ini contohnya ini terasa nih yang tinggal di komplek pasti terasa. Yang dulunya kita bermain-main pagi, sekarang udah sibuk dengan HP masing-masing lah. Kita di rumah aja, tidak ada interaksi kepada orang lain, itu sudah kurang. Yang ketiga, memunculkan rasa malas untuk belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Yang contohnya kita disuruh belajar, sekarang kita lebih suka untuk main HP, main game. Yang keempat, memudahkan para pelajar untuk mencontek saat ujian. Contohnya ya kayak misalnya orang lagi ujian, kita letak HP ini di dalam laci. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, apa dampak penyalahgunaan EA terhadap pendidikan? Yaitu contohnya seperti kita disuruh membawa HP ke sekolah, terus ketika sudah sampai ke sekolah, HP itu tidak dimanfaatkan sebagai belajar, dan sementara itu siswa mempergunakan HP itu untuk bermain game dan mabar bersama teman-temannya yang di sekolah. Dengan pertanyaan ketiga, bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif EA terhadap pendidikan? Yaitu yang pertama, tidak menjadikan teknologi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi kita masih membeli buku-buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library saja tetapi kita juga masih berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran etika tentang teknologi dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat di Indonesia Maya. Yang keempat, solusinya adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa harus bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi, namun juga tidak berlebihan dalam penggunaannya. Sekian dari video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.